Halo guys, kembali lagi bersama Ikutan Gadget. Kali ini gua akan review HP 2 jutaan yaitu Nubia Neo 2 5G ya. HP ini gua dapet di kurang lebih harganya 2,5 jutaan. Dapatnya di Tokped. Sudah dapet bonus cooler, non peltier dan finger sleeve. Langsung aja kita cek dusnya dan ini ada selling pointnya ya. Build for gamers, 0,7 FHD dan lain-lain dan lain-lain. Nah, ini sepertinya kode produksi di sini kosong dan ini email dan info lainnya. Oke, ini depannya terlampir size RAM-nya yang dilebih-lebihkan ya teman-teman. 20 GB, aslinya cuma 8. Internalnya 256 GB. Ini ada tulisan Better Gaming for All. Lalu di belakang ada info sosmed dari ZTE, ada LinkedIn-nya juga ya. Nah, seperti yang gue udah bilang di awal, ini dapat cooler dan finger sleeve ya. Dan coolernya ini masih kipas biasa, belum peltier. Kita kesampingkan dulu bonusnya. Di situ langsung aja kita unbox HP-nya ya teman-teman. Nah, untuk segelnya, dusnya ini dia nggak ada segel spesifik ya. Cuma di plastik seperti ini dan di vakum aja sih sepertinya. Nah, untuk pengalaman unboxingnya seperti ini. Langsung aja kita cek dalamnya. Ini ada sepertinya biasanya di sini ada casing sih. Casing dan buku panduan harusnya ya. Oh, ini ada SIM ejector juga yang bentuknya mirip obat nyamuk bakar ya. Oke, kita sampingkan. Ini buku panduan, kemudian ini kartu garansi. Oke, seperti ini. Buku panduannya cukup tebal ya. Sampingkan lagi, dan ini seperti yang saya bilang tadi ada casing. Dan casingnya ini hard case ya teman-teman, bukan soft case, dia matte gitu, belakangnya glossy, kemudian depannya matte ya. Kalau dipasangin sih harusnya keren nih. Langsung aja kita cek ke HP-nya ya teman-teman. Ini perlengkapan sisanya gua taruh dulu. Casingnya taruh di sini, kemudian langsung ke HP-nya. Nah, ini HP-nya. Jujur nih, gue ngeliat desainnya sih mantep ya, kayak mecha transformers gitu. Di sini juga ada kayak kipas ya, desain kipas karena ya Nubia Red Magic kan kipas. Kemudian ini ada selling pointnya teman-teman, ada gaming solder triggers 672 120 Hz, 8 plus 12 RAM, up to 2,7 GHz, sama build for gamers. Kurang lebih selling pointnya itu ya. Kameranya nggak dibahas nih. Oke, langsung aja kita copot plastiknya ya teman-teman. Oke, sebentar. Copot. Oke. Oke, dan ya teman-teman. Langsung aja kita sampingkan dulu ini plastiknya, dan seperti ini sudah terpasang anti gores, tapi ini baru pertama kali sih gua ketemu pabrikan yang masang anti gores melambung gini. Berarti oke, tapi kan udah dipasang juga udah worth it, gratis. Oke, lanjut di atas. Nah, ini desainnya sih mantep banget ya. Ini glossy tapi metalik gitu, dan ini ada aksen kipas ya seperti di Red Magic, tapi cuma penghias aja karena tidak real ya teman-teman. Oke, HP-nya kita taruh dulu, kita lanjut ke aksesoris yang lain yang dapat dari unboxingnya ya. Di sini ada kabel data diplastikin gitu ya. Ini sepertinya lawannya menjaga alam ya. Ini plastik lagi yang dipakai. Oke, seperti ini kabel datanya USB A to USB
itu USB-C ya. Oke, lanjut kita ke power adapternya ya teman-teman. Harusnya sih ini power adapter ya. Oke, kita buka. Nah kan bener, plastik lagi. Dia sepertinya tidak ramah lingkungan ya teman-teman. Power adapternya USB-C. Oke, desainnya sendiri power adapternya sih bagus ya. Dari build quality-nya juga bagus sih ini. Dia cukup berat dan feel-nya tuh berasa kokoh aja. Dan chargernya ini 27 watt ya teman-teman. Tidak terlalu cepat untuk baterai 6000 mAh, tapi ya oke lah. Jadi kurang lebih kelengkapannya seperti ini ya teman-teman. Dia ada HP, kabel data, SIM ejector, buku panduan, dan bonus. Nanti bonusnya akan kita unbox juga ya. Oh iya, sama casing hard case. Oke. Ini HP-nya. Coba kita pasang langsung saja sama hard case-nya. Ini udah ganteng, ditambahin hard case matte ini makin sih. Tuh kan benar. Keren ya teman-teman. Dari glossy langsung jadi matte ini. Ini desain sampingnya. Dia hard case tidak mengganggu pinggiran. Cuma ya terusnya kalau sering-sering dipakai ini bakalan bikin lecet HP-nya. Langsung aja kita nyalain HP-nya. Nubia Be Yourself, keren. Oke, langsung aja pembahasan kali ini. Yang pertama yaitu desain ya teman-teman. Di kiri ini ada slot SIM card, ada volume, sementara di kanan ada tombol power dan air trigger ya. Kemudian di atas ada mic, di bawah ada speaker, port USB Type-C, mic lagi. Seperti itu aja. Harusnya dia second speakernya di atas. Oke, ini sambil kita setup dulu ya teman-teman. Sudah hampir beres. Ini ada pemberitahuan untuk bloatware, harusnya di skip aja sih, jangan diinstal semua ya, kecuali kalau memang butuh. Seperti ini first look-nya teman-teman. Sampai home screen, ternyata bloatware-nya lumayan banyak. Oke, jadi sepertinya untuk kesimpulan desain, menurut gue ini desainnya keren sih, gue suka. Nggak yang terlalu rame banget ya, tapi tetap rame sih. Tapi menurut gue tetap bisa dibilang cool dan simple maybe. Oke, selera ya teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut ke part selanjutnya, yaitu operating system atau OS. Dari pertama beli HP ini tampilannya seperti ini ya teman-teman. Dia lebih ke stok Android, cuman ada sedikit modifikasi. Dan bloatware-nya ini lumayan banyak, tapi bisa di-uninstall. Status barnya seperti ini tampilannya. Agak beda dari yang lain. Dia ya lumayan beda sih. Kemudian untuk total storage-nya, ini ada RAM expansion yang bisa sampai 12 GB. Lanjut, untuk total storage-nya itu ada di sebentar. Nah, ini dia sudah sisa 230 GB dan total terpakainya itu 14. Dan menurut gua nih 14 ini dari RAM extended tadi ya, RAM extension tadi itu sekitar 12 GB. Jadi harusnya 230 ditambah 12 GB ya teman-teman, jadi sekitar 242 GB free-nya. Kemudian lanjut untuk tampilan settingsnya, dia seperti ini, ikonnya bener bulat-bulat gini. Nah, ini RAM extensionnya mending gue matiin aja, tapi belum gue restart ya. Untuk kita lihat-lihat dulu menunya. Dia sayangnya masih Android 13 dan nggak dapat update belum dapat update ke Android 14.
Terakhir gue cek, ini HP belum dapat Android 14 teman-teman. Yang bisa dibilang sudah lebih dari 1 bulan, tapi belum ada update sama sekali. Dari rilis HP-nya ya, sampai ke tangan gue ini dia belum ada update. Agak disayangkan sih sebenarnya. Kalau mungkin OS-nya ini terlalu simpel, ditambah update-nya yang cepat gitu. Kalau ini udah simpel, update-nya jarang, agak gimana gitu jadinya teman-teman. Jadi bisa dibilang ini tuh sebuah kekurangan ya. Sebenarnya OS simple tuh lebih, cuma karena udah simple, jarang update, jadi ya kurang lah kalau menurut gua ya. Oke, untuk OS sepertinya sudah beres. Kita lanjut ke part selanjutnya, yaitu layar ya teman-teman. Untuk layarnya bisa dilihat speknya di layar berikut ya. Panelnya masih IPS, ukurannya 6,7 inch, resolusinya 1080p, sampai refresh rate 120 Hz. Dan untuk menunya seperti ini, nggak terlalu banyak, cuma ada beberapa aja. Ini ada refresh rate, dia refresh rate-nya juga di status barnya bisa ditampilkan dan bisa tidak ditampilkan. Kalau mau tidak ditampilkan tinggal dicentang aja tadi menunya. Nah, hilang kan? Lanjut untuk color profiles ya. Sepertinya di sini nggak ada color profiles ya teman-teman, cuma correction aja dia. Tuh. Jadi cuma bisa ngatur warna aja. Nah, ini temperatur ya. Jadi mau yang agak biru atau agak kuning, nggak bisa disetting ke misalnya mode DCI P3, mode Vivid, mode natural, itu nggak ada di sini teman-teman. Settingannya cuma sesimpel ini aja, cuma ada night light, terus dark mode. Untuk dark mode-nya bisa dijadwalkan juga. Kemudian ada reading mode juga. Sayangnya nggak ada mode preferensi warna yang kayak di CIP3 dan lain-lain ya teman-teman. Bisa dibilang seperti itu. Layarnya cukup simpel dan ya berfungsi aja sih. Nah, karena layar masih IPS, jadi fingerprintnya ada di tombol power, yang bisa dibilang cepet ya. Langsung tap aja langsung cepet, karena memang fingerprint yang di samping ini biasanya cukup akurat dan cepat ya teman-teman. Belum yang di layar, karena layarnya masih IPS. Oke, untuk layar sepertinya cukup. Kita lanjut ke part selanjutnya, yaitu kamera ya teman-teman. Interface-nya saat dibuka ada kamera notice-nya juga, mungkin ada warning-nya gitu. Kemudian ada permission pop-up, switch mode untuk pindah-pindah mode. Ini speknya bisa dilihat di layar ya teman-teman. Dia pakai sensor 50 megapiksel dan frontnya 16 megapiksel. Untuk menu-menunya dia nggak terlalu banyak, dan feeling gue ini UI-nya sangat generik ya. Nah kan bener, picture quality very stock Android-ish banget ya. Lalu ini ada AI skin recognition. Oke, ini ada show watermark juga. Langsung aja kita coba tes dengan foto Sailor Moon ya teman-teman. Oke, langsung kita foto 1, 2, 3. Oke, lanjut ke 2x nya 1, 2, 3. Oke, untuk kualitasnya bisa kita lihat langsung. Menurut gua ini sudah oke untuk kelas kamera HP gaming. Cuma minus di kontras aja yang kurang keluar menurut gua ya teman-teman. Tapi overall sudah cukup oke. Kita lanjut ke kamera depan. Kita nggak foto sayangnya karena gua lupa sebenarnya. Kemudian langsung ke part video ya teman-teman. Untuk videonya sendiri dia cuma sampai Full HD 1080p 30 fps di kamera depan dan di kamera belakang.
maksimalnya cuma 1080p 30 fps. Gua juga ini nggak tes apakah sangat goyang atau tidak. Mungkin di part kedua bakal dites ya di full reviewnya. Ya gimana ya, prosesor 5G tapi sektor kameranya ya cukup ada aja sih sepertinya. Ini prosesor 5G juga mungkin ya karena Unisoc belum terlalu dalam ya untuk kodek dan lain-lainnya itu, jadi dia cuma sampai 1080p 30 fps aja. Kita bisa tahu ini kamera UI nya very generic karena yang tadi itu yang gue tunjuk barusan, dia storage nya harusnya memang cuma internal aja kan, tapi di situ ada opsi untuk pilih ke SD card. Ya, lanjut, ini ada mode pro, bisa setting ISO, bisa setting autofocus juga. Ini ada ISO, kemudian WB white balance, ini ada shutter speed, bisa kita setting sesuka hati. Oke, kemudian ini juga ada pengaturan kontras atau exposure. Lanjut, sepertinya untuk UI nya cukup. Kita coba cek ke basic kameranya teman-teman. Kamera islandnya segede gini, ini sih kecil ya, nggak gede. Dan ya ini cuma kamera satunya tuh dia gimmick sepertinya, dan hanya depth aja. Kita coba cek apakah ini makro atau depth, dan ternyata di sini nggak ada mode makro, berarti kameranya itu cuma depth kamera yang lebih nggak berguna dari makro. Makro aja bisa dibilang selera atau ya gimmick, tapi ini lebih parah dari itu karena depth itu ya hampir nggak ada gunanya sih. Anggaplah cuma bonus kamera teman-teman. Lanjut, kita ya coba ya kita tes speakernya. Menurut gua suaranya biasa aja, nggak ada yang spesial, dan plusnya ini dia sudah stereo, sisanya biasa aja. Oke, kita lanjut lagi ke part selanjutnya, yaitu item bonusnya ya teman-teman. Nah, gue beli HP ini di harga 2,5 juta, itu udah dapet cooler sama finger sleeve. Finger sleeve-nya ini yang generik banget ya, sepertinya di bawah yang generik sih, yang paling basic lah. Coba gue buka dulu. Oke, ini biasa banget sih ya, lebih basic dari yang basic kalau menurut gue, karena gue pernah beli juga finger sleeve yang ada mereknya, yang mereknya itu Gamen. Langsung aja kita coba unboxing coolernya ya teman-teman, apakah coolernya bagus atau biasa aja. Oke, mari kita unboxing dulu. Oke, ini gue udah buka dusnya, langsung aja kita cek coolernya teman-teman. Dia cuma ada cooler, kabel data, dan kartu garansi. Ya, kartu garansinya termasuk baru nih, tanggal bulan 8 ya. Oke, kita simpan dulu kartu garansinya. Kita langsung cek aja, ini kabelnya masih USB micro ya teman-teman, micro USB. Kemudian ini dia coolernya, dia masih tipe kipas, belum tipe Peltier, tapi ya ini oke sih, keren bentuknya. Dan loh, ternyata dia ada baterai internalnya teman-teman.
bisa dinyalain tanpa colok ke power adapter yang ya oke lah, cuma sayang masih kipas ya, dan juga dingin sih. Kalau bisa dengar suaranya ini lumayan silent. Kalau yang di level 1 dia ada 3 level ya, level 3 dia lumayan ada suaranya kalau dideketin ke mic. Colornya ini punya 3 level ya teman-teman, level 1, level 2, dan level 3 ya, cukup kencang untuk level 3. Ini coba kita pasangin untuk lihat first looknya seperti apa. Ups, bentar, coba kita pasang. Nah ini gue pakai cooler dan casing ya, jadinya seperti ini nih. Tuh dia warnanya nyebar juga kan sedikit karena coolernya RGB dan case-nya ini transparan gitu ya, jadi warnanya nyebar sedikit aja sih. Ini kalau malam keren sih. Oke, first look-nya seperti ini teman-teman, Nubia Neo 2. Coba kita nyalain dulu iseng. Seperti ini dia ya, nggak ada aplikasinya sih karena kan cooler biasa juga. Jadi seperti itu kelengkapannya. Kita lihat lagi review ini yang didapat saat beli Nubia Neo 2 5G teman-teman. Dapat cooler, charger, kabel data, case, dan dapat finger sleeve. Lanjut ke performa. Di sini gue nggak tes Antutu, langsung aja kita main game Mobile Legends. Nah, untuk game boosternya mari kita coba cek seperti apa dari Nubia Neo 2 5G. Nah, ini fitur-fiturnya, dia ada clock speed CPU dan GPU ya teman. Bisa set refresh rate juga ke 120 Hz atau 60 Hz. Cukup membantu juga ya. Untuk settingan grafisnya dia bisa sampai ultra atau 120 Hz. Tapi saat gua coba di sini FPS-nya hanya mentok di 75 FPS saja teman-teman. Sangat disayangkan, nggak tahu ini kelok atau gimana, tapi ya mentok 75 fps saja. Jadi better untuk pengaturannya di super ultra aja ya, karena 90 fps pun dia nggak nyampe. Mari kita coba pakai cooler, jadinya seperti apa. Nah ini tidak pakai casing dan pakai cooler, dia bisa sampai ujung sih sebenarnya ini, karena tidak mengganggu juga kan. Mari kita coba untuk cek suhu dulu. Awal gaming tanpa cooler ya, ada di sekitar 40 derajat ya, naik ke 41 nih sebentar lagi. Nah itu 48, 40,8, ini 41, kurang lebih 41 derajat teman-teman awalnya ya. Sebenarnya bisa sampai sini. Oke. Supaya semangat kasih. FPS-nya di 70-an. Berarti nggak 120 ya teman-teman.
Aman sih, cuma sinyal gua aja nih agak-agak. Untuk load sampling rate-nya, FPS-nya di atas 60 fps sih oke ya. Nyala kurang enak teman-teman. Merah-merah sinyalnya. Ya. Aduh.
karena ini pakai kipas sih ya, memang kipas nggak kita pakai ya. Sudah pakai kipas ya, 40-an ya, 39,4. Fiturnya seperti ini, crosshair, makro, setting. Ada bypass charging juga, ada optimize. Nah, udah menang. Tuh bawah tuh. Ya guys, menang guys. Ya, oke. FPS-nya stabil di 75, dari tadi nggak pindah-pindah. Oke, nah konten Mobile Legends-nya seperti ini, PUBG-nya next ya guys. Oke, kita cek suhu. Dia tuh di atas sini agak panas ya, tadi tuh di atas sini 40,6. Jadi 40,41 lah. Mobile Legends dari Nubia Neo 2 5G. Gokil. Oke, part terakhir yaitu kesimpulan. Menurut gue untuk harga 2,5 jutaan sudah include cooler dan bonusnya ini, HP ini bisa dibilang worth it ya untuk segi handphone gaming. Overall package-nya Punya value dan main PUBG pun ini gue udah coba dan lancar-lancar aja guys. gameplay PUBG-nya menyusul ya. Terus juga dapat cooler dan finger sleeve yang bikin HP ini makin worth it. Kameranya juga nggak jelek-jelek banget, cukup lah sebenarnya untuk sebuah HP gaming ya. Kemudian HP ini juga sudah 5G dan yang kurang tuh menurut gue OS-nya. Cuma mentok Android 13 dan belum ada update. Dan sepertinya untuk video kali ini cukup. Jika ada pertanyaan boleh lempar aja di kolom komentar. Jika suka sama videonya boleh di like. Jangan lupa nyalain loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video lainnya dari channel gua. Jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Have a nice day. Guten Gadget out. Nubia Neo 2 5G. Gokil.